Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Ardan di channel Berkah 35 Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai domba ya, seputaran domba. Ini kita akan berbincang-bincang langsung sama rekan saya nanti. Jangan kemana-mana juga, tetap di Berkah 35 Farm. Oke teman-teman, sekarang kita berada di tempatnya rekan saya ya. Kita akan berbincang-bincang juga nanti, menjawab komentar-komentar dari para subscriber juga nanti ya. Oke teman-teman, sebelumnya kenalkan, di samping saya ada rekan saya yaitu Able atau bisa dipanggil Virus. Ini dari Baduy Farm, tempatnya di Ketegan Tanggulangin ya Mas. Iya. Oke teman-teman, kali ini kita sama rekan saya ya. Tadi yang sudah kenalan, Mas Virus dari Baduy Farm, selaku pengurus mengelola peternakan di Baduy Farm Ketegan Tanggulangin. Oke Mas, Iya. ini ada banyak pertanyaan juga ya kan dari subscriber saya itu mengenai domba-domba. Langsung saja tak ini. Langsung saja ya. Oke. Apa-apa. Oke, langsung saja kita ambil pertanyaan yang pertama. Ini ada Mas Subakri. Dari mana itu, Mas? 1215, kurang tahu saya juga. Ini ada pertanyaan dari Mas Subakri ya. Mas, bagaimana kalau pakai ampas jagung, bekatul, dedak, konsentrat, apa bisa? Kalau bisa, kira-kira komposisi berapa? Terima kasih. Ini yang jawab aku tak apa sampean? Sampean dulu. Aku dulu lah yang nggak apa-apa ya. Oke Mas Subakri, sebelumnya mohon maaf. Kalau untuk ampas jagung atau tumpi, bisa dibilang tumpi jagung ya. Ini sama bekatul, dedak, konsentrat, apa bisa? Kalau bekatul itu apa enggak dedak ya Mas? Dedak Mas. Dedak juga. Kalau bekatul kan dedak. Nah, berarti kan tumpi campurannya ampas jagung atau tumpi jagung, dedak dan konsentrat. Apa bisa? Kalau bisa kira-kira komposisi. Kalau menurut saya pribadi sih Mas Subakri ya, itu lebih baik jangan pakai dedak atau bekatul. Jangan pakai bekatul karena apa? Efek sampingnya itu biasanya itu Mas kan. Bisa mencret, bisa kembung kalau kebanyakan. Nah, itu efek sampingnya di situ. Jadi problemnya para peternak mungkin yang nggak tahu atau yang sudah tahu mungkin ya kebanyakan, tapi tergantung juga dari pengelolaannya sih Mas biasanya. Tapi kebanyakan paling banyak itu mencret kalau pakai bekatul itu. Cukup pakai tumpi jagung sama apa tadi, konsentrat aja sudah cukup sebenarnya. Untuk pemberian komposisi tergantung di iro-iro lah, istilahnya di iro-iro Mas. Dari konsisten tadi yang pertama, yang penting konsisten. Pemberian pakan pertama itu seberapa, seterusnya pasti seperti itu. Kalaupun suatu kali pertama dikasih banyak ya pasti domba banyak makannya, sampai terus pasti banyak. Rata-rata kan petani kan gitu ya. Biasanya rata-rata kalau petani itu pakai rumput ya, pakai rumput atau hijauan. Satu kali makan satu sak itu nggak cukup. Karena apa? Kadar air banyak. Karena itu kalau nggak pakai pakan tambahan ya, itu nggak cukup, masih istilahnya bengar-bengor, mbak aja. Kelihatan Gitu. kurang. Kelihatannya sampai kurang. Jadi tergantung pemberian. Yang pertama itu seperti itu. Kalau menurut saya pribadi. Soalnya setiap peternak kan punya caranya masing-masing kan. Punya caranya masing-masing untuk penggemukan atau breeding, untuk pemberian pakan tambahan tadi. Setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda, tergantung dan punya prinsip Mas. Perlu itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini ada dari Mas Aminanto. Ini ada pertanyaan juga atau apa namanya, saran ya. Juga saya nggak setuju pakan nomor 10, dimana-mana pakan itu nomor 1.
karena faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu peternakan dan keuntungan dan ruginya juga ditentukan di pakan juga. Ya, gimana Mas menurut sampean? Menurut saya ya, ya dibilang nomor 10 ya pantas, Mas. Ya. Kan kalau percuma kan ya, kalau pakannya bagus, tapi kesehatan Nah, sama kebersihannya dari jaga kan percuma. iya betul Mas. Buang-buang pakan Heeh. percuma, kalkulasi pakan ntar gak ketemu pas wayai panen, kan ngoten kan ya. Iya, betul betul betul. Makanya kan kemarin kan di video saya kemarin tuh sudah saya jelaskan. Yang pertama itu kesehatan. Yang pertama itu kesehatan sama kebersihan kandang atau kenyamanan dombanya sendiri. Kalau kandangnya bersihan, kandangnya Jelas. bersih, dombanya nyaman, Nah, otomatis sehat kan, nggak iya. sakit. Kalaupun nggak sakit, walaupun sampean kasih pakan hijauan, entah itu odot atau suket atau rumput biasa Atau ya, pacong. itu udah nggak perlu mengeluarkan biaya untuk pakan tambahan, nggak apa-apa. Yang penting konsisten kan gitu. Intinya yang pertama kalau tadi yang dibilang sama Mas Aminanto tadi ya, pakan nomor 10 harusnya nomor satu. Kalau menurut saya pribadi, kenyamanan domba itu nomor satu. Nomor satu itu Kalau perlu. dombanya nyaman, betul kan ya, Perlu itu. dombanya nyaman, istilahnya dombanya pasti sehat dan makan apapun pasti doyan Lahap itu, makanya lahap dan daging kan iya ya. bisa perkembangan untuk gemuknya itu cepat, istilahnya seperti itu. Oke, lanjut lagi Mas, yang ketiga. Kemarin tuh ada juga Mas, apa, tanya lewat WA juga ya, ada yang tanya seperti ini, Mas, perbedaan domba lokal sama domba Texel itu apa sih Mas, dan keunggulannya apa, kan gitu kan. Iya. Itu kemarin itu dari WA, saya nggak tahu dari WA siapa, mungkin dari subscriber, nggak tahu ya. Itu ada yang tanya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, kalau perawatan ya, kalau ini dibilang perawatan lah ya, kalau perawatan lebih efisien domba cross atau lebih bilang Betul. domba jenis untuk pertumbuhan berat badan dan juga perawatannya itu sangat mudah. Kalau menurut saya pribadi ya. Kalau untuk domba lokal itu perawatannya susah-susah gampang juga. Ya bisa berkembang Nah, tapi bertahap, iya memang. tidak bisa langsung. Apalagi kan banyak kan kalau petani itu kan kalau kebanyakan kan domba lokal. Ya. Itu kan kalau petani kan itu Mas, apa namanya, dikasih pakan hijauan full Ya. tapi nggak gemuk-gemuk Nah, kan gitu kan. ya. Kemarin tuh juga saya tuh ada dari petani domba lokal disuruh beli, harganya belinya itu mahal 1.600.000 waktu itu, terus dijual ke saya 2 juta. Tapi kita lihat dari kondisi gitu loh, jadi kita lihat dari kondisi pemasaran juga dan kondisi barangnya. Kalau barangnya itu gemuk, kita pasti kasih untungan. Kalaupun misal dombanya tadi kurus atau kurang sehat atau gimana ya, itu kita belikan secara umum ya. Apalagi sekarang kan umumnya domba lokal kan murah Murah. gitu. Kecuali Jadi jenis Mas ya. iya, Kecuali kalau domba jenis. jenis itu standar cross texel ya, bukan dorper atau Solvok. Kita bilang yang cross texel aja, yang cross-crossan aja, nggak usah yang tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi kan aduh Mas, nggak nutut kan pemasarannya. Yang kita butuhkan pemasaran sebenarnya. Nah, terus ini ya, teman-teman, ada pertanyaan lagi ini dari Mas Andre. Nah, ini bertanya, untuk mulai beternak domba itu dibutuhkan modal atau budget berapa keseluruhan untuk pemula ya. Kalau menurut saya Mas ya, Iya. kalau menurut saya pribadi untuk Mas Andre, modal itu belakang sih. Kalau menurut saya kita butuhkan itu pengalaman. Walaupun kita nggak punya modal, terus kita ingin ternak domba ya kan, kita kuasai dulu. Kalau kita sarankan ya, dikuasai dulu ilmunya untuk pembudidayaan pada dombanya, terus perawatan dan lain-lain, pahami dulu. Terus nanti untuk modal awal cukup budget 10 juta itu sudah minim lah. Di 10 juta itu sudah dapat kandang ya. Kalau di budget 10 juta itu sudah dapat kandang, katakanlah kita bikin kandang istilahnya sederhana lah ya kan, jelek-jeleknya aja lah.
eh, yang penting dombanya nyaman, itu di budget kurang lebih 2 juta itu sudah kayu ya. Kalaupun apa namanya pakai bambu itu nggak sampai 2 juta. Itu di ukuran 4 meter kali 1,5 meter, biasanya seperti itu. Jadi kalau bikin modal untuk apa namanya pemula di peternakan domba, biasanya itu kalau saya menyarankan di budget 10 juta itu sudah dapat kandang dan juga domba, dan juga untuk pakan itu bisa disiapkan juga. Kemungkinan untuk domba itu nggak dapat banyak, tapi cukuplah untuk satu jodoh, ataupun bisa reng-rengan gampangannya lah kita total ya. Ada misal sampai ada budget 10 juta, bikinkan kandang katakanlah habis 2 juta lah ya 5 kan. juta lah 2 juta kan kasarannya. berarti kan sisa 8 juta. Nah, sisa 8 juta itu nanti bisa dibelikan untuk pakan atau buat stok bank pakan. Itu kurang lebih 2 juta juga nggak apa-apa. Ya kan? Dikalkulasi 2 juta lah. Ya kan, terus nanti itu kan berarti sisa 6 juta. 6 juta itu nanti belikan domba yang harganya cukup 1 juta atau 1,5 juta. Kalau harga 1 juta kan berarti kan dapat 6 domba tuh. Iya, iya. Dapat 6 ekor. Kalau harga 1 jutaan ya. Budget kita tadi tinggal 6 juta. Kalau dombanya seharga 1 jutaan berarti dapat 6 ekor ya. Kalau 1,5 juta an per ekornya, berarti kan dapat 4 ekor. Jadi satu jodoh lah. Ya kan, nanti bisa dikawinkan. Usahakan kalau mencari domba, usahakan yang udah bunting. Walaupun itu domba lokal nggak apa-apa, yang penting udah bunting. Sistemnya kita kan bisnis, bukan hobi ya. Kalau hobi beda lagi. Kalau hobi beda lagi. Kalau misal ada budget 100 juta nggak apa-apa kalau hobi. Mau beli domba harga puluhan juta bebas kan, hobi Itu kan bagi Mas. penghobi Mas ya. Iya. Kalau kita kan bisnis, kita dagang, kita ikut pemasaran aja. Kalau pemula ya nggak usah tergiur dengan hobi yang ini itu. Kita nikmati dulu, kita syukuri, kita berawal dari bawah dulu. Ya kan, ada budget 10 juta bisa dibuat ternak, bisa dikalkulasi sendiri untuk apa namanya kandang. Nah, sampai budget 5 juta kalau nggak istimewa. Kalau pingin yang istimewa ya masih mahal. Antara 5 juta 6 juta. Lebih Mas, bisa lebih. Bisa lebih. Iya, bisa lebih kalau apa namanya istilahnya dibilang Berarti mewah. kalau pemula ya sederhana aja Mas ya. Sederhana aja dulu. Antara 2, antara 3 kan Mas ya. Betul. Sederhana aja dulu. Kalau nanti sudah jalan ya kan, pengalaman sudah oke, Pemasaran sudah oke, baru ya baru mengembangkan kandang lagi. mau modal berapapun bebas. Kalau memang dari awal nggak punya modal atau punya modal cuma sedikit, alangkah baiknya bikin kandang dulu. Jangan tergiur beli domba dulu. Buat rumahnya atau buat kandangnya aja dulu. Atau beli juga bisa. Beli bisa loh Mas. Ukuran 2 meter kali 1,5 meter. Itu harganya 1,8 juta di Jombang. Di Jombang. Iya. Termasuk murah Mas. Murah. 1,8 juta berapa gitu loh. Ya itu cocok untuk para pemula Mas ya. Iya. Betul. Habisnya itu ukuran sedikit, gak terlalu banyak-banyak. Ntar biaya pakan sama biaya domba bisa cukup. dikalkulasi lagi. Bisa kalkulasikan lagi kan ya. Atau bisa dibelikan apa namanya kalau punya lahan ya, atau sawah atau gimana, atau perkebunan bisa dibelikan itu kan Pak Cong ya. Bang pakan. Bang pakan Atau hijauan bisa. Itu harganya berapa? 200-an ya. Per karung itu harga 200. Nah, itu untuk bibit 200-an. Pak Cong ataupun odot. Maaf, harga 300. Yes, enggak sampai 500 kan? Kan penjual kan ya beda-beda kan, ada Iya. harga 200, ada harga 300. Itu kalau odotan yang udah cair itu ada apa agak mahal Mas. Agak mahal. Soalnya protein sangat banyak proteinnya. Iya. Ya itu tadi mungkin yang apa namanya modal ya, kalaupun ada modal 10 juta bisa dibikin ternak kecil-kecilan. Nanti kalau sudah jalan mau modal berapapun masukin nggak apa-apa, perbaiki lagi istilahnya. Kalau penghobi mau modal berapapun ya oke ya kan, hobi Kandangnya namanya mewah ya oke. Makanya kalau memang
memang hobi, tapi hobi boleh, tapi kita ambil dari bawah aja dulu. Kalau nanti apa namanya sudah hobi, kita sudah seneng, tapi perawatannya kurang, kesehatannya kurang. nah ada problem, berarti kan sudah mental sudah terhajar, itu sudah down. Nah itu kan karena apa, kita juga pernah mengalami seperti itu, ada naiknya dan ada turunnya. Karena apa, kita dagang, nggak mungkin kan bisnis terus naik kan, nggak mungkin bisa. Yang namanya bisnis pasti ada naik ada turun gitu, mungkin seperti itu. Terus ada lagi mungkin, bentar carikan dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas siapa ini, Supii ya. Ada pertanyaan dari Mas Supii. Ini pertanyaannya seperti ini. Untuk pemasaran domba ya, untuk pemasaran domba enaknya pakai domba lokal atau domba jenis sulfok, dorper atau F dan lain-lain. Oke, berarti ini meliputi semua ya. Pemasaran ya. Pemasaran sudah kita bahas tadi. Ya untuk Mas seperti tadi ya, sudah kita bahas tadi pemasaran ya Mas. Ya, tadi awal-awal latihannya. Sudah kita bahas. Nah, tadinya pemasaran yang kita utamakan itu memang pemasaran. Jadi kita ambil tengahnya aja Mas. Atau enggak gitu kita ambil bawahnya juga bisa. Untuk pemasaran domba memang kalau dorper mahal, kita nggak menyarankan, tapi terserah juga, terserah dari sampean juga, atau orang-orang yang ingin hobi atau ingin mencari apa namanya, biasanya kan ada yang ingin mencari bibitan ya, keturunan dari peranakan dorper dan sulfok tersebut. Kalau untuk pemasaran, alangkah baiknya kalau dorper F atau sulfok F itu, kalau menurut saya pribadi ya, kalau itu tadi kita jual ke pasar hitungannya ke daging, kita jual ke apa namanya, ke pemasaran manapun yang kita butuhkan kan memang hitungannya pedaging, gemuk atau kurusnya kan. Walaupun dombanya tadi gemuk, walaupun pedaging, beratnya berapa, nggak mungkin kalau apa namanya peternak katakanlah gini ya, apa namanya, kita beli dorper F atau sulfok F itu harga timbang, kalaupun harganya itu 60.000 ya untuk per kilonya. Kalau BB 30 kilo berarti kan estimasi 1.800.000, itu BB 1.800.000 ya, kita jual, kita belinya timbang, katakanlah seperti itu. Jadi kita jual ke pasaran manapun ya kan, kalau hitungnya daging ya tetap daging, tafsiran daging ya Mas. Iya ya, misal ya katakanlah kita tadi belinya itu di BB 30 kilo ya kan, seharga tadi 1.800.000 di harga 60.000. Misal kita dombanya ke kita itu BB-nya nambah katakanlah 10 kilo atau 5 kilo ya, kita pakai yang 10 kilo aja lah, kita ternak katakanlah 3 bulan, terus kita bosen, kita jual lagi ke peternaknya tadi misal ya kan, seharga timbang walaupun 60.000 ya kan, katakanlah nggak mungkin peternak tadi beli dengan harga 60.000, pasti dikasih bawahnya ya kan, antara 50 55, rata-rata biasanya turun 5 kilo 5.000, yaitu tadi 55.000 biasanya seperti itu. Kalaupun mau peternaknya seharga 60.000 ya, saya jamin rugi peternaknya, jualnya berapa ya kan, seperti itu ya kan Mas. Rugi kalkulasi pakan. Nah, sistem dari peternak itu seperti itu. Makanya kalaupun kita jangan tergiur nama ataupun timbangan ya, timbangan itu kalau menurut saya pribadi itu nipu Mas. Karena apa, BB kita kalikan harga katakanlah walaupun 60.000 ya kan, kita beli harga 60.000 per kilo per kilo ya,
BB 30 kilo, berarti kan 1.800.000. Iya. Kita belinya 1.800.000. Misal kita di kandang kita selama 3 bulan BB nambah 10 kilo, berarti kan 40 kilo. Berarti tinggal dikalikan aja 60.000 kali 40 kilo. Berapa itu kan? 2.400.000. Nah, 2.400.000 kan. Itu walaupun F atau anu ya jenisnya ya. Semisal kan Mas. Misal ini. Semisal. Ini kita bilang andai. Namanya bisnis itu pasti ada rugi, pasti ada untung. Yang paling banyak, yang paling rugi itu pembeli dibanding penjual, kan seperti itu. Beda lagi kalau pedagang sama pedagang, bakul ketemu bakul kan. Iya. Ibaratnya batu ketemu batu, ya pasti untung rugi, ya kan. Kalau ke petani, apalagi ke pemula yang nggak tahu ya, biasanya beli katakanlah harga timbang 60.000 mas, segini kecos dengan seperti itu, terus jualnya berapa kan gitu kan. Terus jualnya berapa, yang kita butuhkan itu memang pemasaran, yang utama itu pemasaran seperti itu. Betul. Jangan tergiur nama, baik itu Texel, Beltec dan lain-lain, Dorper F, Sulfok F dan lain-lain. Kita ambil bawah aja, lokal. Mas, ya. Kita ambil lokal. Kalau memang di daerah sampean istilahnya yang rame pemasarannya domba kambing atau apa namanya, domba lokal, misal ya di daerah sampean manapun yang rame katakanlah domba lokal, Iya. Ya beli domba lokal, ya kan. Kalau apa namanya, di daerah lain ada yang rame katakanlah kambing Jawa, Jawa Randu ya dan lain-lain, beli itu kambing Jawa. Jangan tergiur dengan nama, ambil istilahnya ambil mudahnya aja dibanding rugi nanti. Kalau Mas ya, perlu pengalaman nomor satu. Pengalaman. Saya juga belajar, kita nggak memintarkan pihak manapun, kita cuma sama-sama belajar, kita sharing dengan apa yang kita alami sebelumnya, hanya kita sharing. Dan kebetulan juga ada yang tanya ke kita melalui WA, ya, komentar dan juga jelaskan DM juga Mas ya. Kita jelaskan. Mohon maaf saya juga nggak bisa membalasi komentar dari yang lain satu-satu, karena saya juga repot juga, ya kan. Makanya apa namanya, orang-orang pemula itu tergiur dari pakan, rata-rata pakan sama domba nama. Yang domba FF-an ini banyak tergiur saya di situ, tapi bingung nanti jualnya. Bisa beli tapi nggak bisa jual. Apalagi ketambahan rugi di pakan, aduh sangat hancur itu semuanya. Udah nggak bisa diulangi nantinya. Kalau mentalnya sudah terbentuk mungkin, dan pengalaman sudah terbentuk, nggak mungkin sampai terjadi. Kemungkinan rugi bisa, tapi nggak banyak kalau sudah mengantongi pengalaman. Jadi seperti itu. Untuk masalah pakan tadi sudah kita jelaskan. Kalau misal di tempatnya daerah kalian semuanya nggak ada, jangan memaksakan, ya kan. Kalian seperti ini, seperti pakan ini, kan rata-rata banyak sekarang kan di video-video YouTube yang lain, pakai pakan ini, cepat gemuk, nggak ada. Yang penting konsisten memberi pakan. Walaupun kita konsisten, katakanlah dalam arti pakan kita, pemberian kita sedikit, kalau konsisten insya Allah gemuk. Seperti itu. Sama perawatannya sehat, dombanya sehat, kandangnya juga bersih, nyaman. Kalau nyaman itu kuncinya, nyaman sudah, itu domba itu nggak bakalan stres. Memberi pakannya pada jamnya Mas ya, konsisten yang utama kan, konsisten. Jam segini, porsinya segini. Kadang itu kemarin ada juga komentar dari subscriber juga, kalau pakai pakan itu nggak ketemu. Ya mungkin nggak ketemu dari sampean, mungkin pemberian pakan ngawur, dalam arti sorry ya, saya juga nggak tahu, mungkin dari sampean sendiri pakannya ngawur, atau bisa juga pindah-pindah pakai porsi ini. Untuk katakanlah misal sebelumnya pakai kangkung, terus ganti lagi ada yang lebih cepat, katakanlah ya pakai ampas kedelai misal. Terlalu terobsesi Mas. Iya, makanya kan yang kita utamakan, satu nyaman, terus kedua konsisten pakannya, dan konsisten pemberian pakannya. Jadi seperti itu, insya Allah gemuk kok. Nggak ada yang namanya domba 1 bulan bisa gemuk, nggak ada, ya kan. Kalau ingin cepat gemuk ya beli yang gemuk,
udah kita nggak usah repot-repot. iya nggak usah repot-repot. Kalau ingin berhasil ya coba, ini solusi dari saya ya. Kalau ingin mencoba keberhasilan dan kegagalan dari beternak domba, beli yang murah. Dalam arti apa? Yang kurus. Coba beli yang kurus-kurus. Nanti tinggal pengasihan pengelolaan pakan. Konsisten aja. Kesehatan, perawatan. Perawatan. Yang penting walaupun dombanya kurus, utamakan yang sehat, jangan yang sakit. Walaupun kurus tapi sehat. Kita kasih pakan yang konsisten. Pemberian pakan konsisten, perawatan juga bagus. Bisa dilihat dari situ nanti. Berhasil atau gagalnya bisa dilihat dari situ. Kalau jenengan tahu, kalau mau main ke kandang monggo. Dan membuktikan langsung. Pemberian pakan saya itu nggak banyak. Cukup tumpi, kangkung, dan konsentrat. Itu sudah cukup. Itu untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek kita beri pakan, pemberian pakan yang cukup dan kesehatan itu harus terjamin. Apalagi kalau domba ya. Domba itu yang bulunya lebat. Katakanlah sudah kita cukur ya, kita pangkas dulu bulunya, terus 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita mandikan, kita rawat. Kalau ingin istilahnya buat keluar masuk setiap hari. Istilahnya benar atau salahnya nggak bisa mengoreksi diri sendiri. Kalau ingin mengkoreksi diri sendiri, itu tadi beli domba kurus, gemukin. Gimana caranya? Konsisten. Intinya seperti itu. Konsisten, dombanya sehat, dombanya nyaman. Itu sudah cukup. Pemberian pakan yang cukup dan konsisten. Insya Allah gemuk. Mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja bagi-bagi yang sederhana lah. Ya. Jadi mungkin ada salah kata dari saya dan juga rekan saya, Maaf, ya kan? maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia juga nggak luput dari kesalahan, ya kan? Makanya kalaupun ada salah dari perkataan saya atau tingkah laku saya atau sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Summa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.